setelah ke Turki, Rumania, dan Hongaria. Saya melakukan kunjungan kenegaraan ke Turki, Rumania, dan Hongaria di bulan September 1985, sesudah saya melaksanakan hal yang serupa ke sejumlah negara Eropa Barat, ke Australia, negara-negara di Asia dan Timur Tengah, dan 3 kali ke Amerika Serikat dalam kedinasan saya sebagai presiden. Kunjungan itu adalah kunjungan balasan dan merupakan kunjungan pertama bagi saya ke kedua negara anggota Pasaran Bersama Eropa Timur atau Comecon dan Pakta Warsawa, yakni Rumania dan Hongaria. Setelah kunjungan ke 3 negara itu, saya menjadi lebih yakin akan kebenaran Pancasila, baik sebagai dasar negara, sebagai ideologi maupun sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keyakinan ini timbul setelah saya menyaksikan dan mengkaji pelaksanaan ideologi dan sistem penyelenggaraan negara di negara-negara yang untuk pertama kali saya kunjungi itu. Turki adalah sebuah negara demokrasi, nasional dan sekuler, di mana individu mendapat ruang gerak yang cukup leluasa. Hongaria dan Rumania adalah negara-negara komunis yang pada dasarnya memberi tempat lebih leluasa pada kebersamaan. Hanya saja, dalam politik luar negerinya, Rumania mengembangkan langkah-langkah yang tidak 100% menuruti garis kebijaksanaan negara-negara komunis yang lain, khususnya Uni Soviet. Tetapi ke dalam, Rumania melaksanakan sentralisme yang ketat. Hongaria dalam melaksanakan politik penyelenggaraan negara di dalam negeri nampak lebih condong ke agak liberal, tetapi dalam politik luar negerinya lebih menyesuaikan langkahnya dengan Moskow serta anggota-anggota Comecon dan Pakta Warsawa lainnya. Pancasila menyerasikan pengembangan individu dan kebersamaan. Ini perlu dimantapkan pada strategi pembangunan jangka panjang tahap kedua agar pembangunan manusia seutuhnya dalam suasana kesejahteraan lahir batin, material spiritual dapat terwujud. Dalam pada itu, saya melihat antara ketiga negara yang berbeda ideologinya maupun sistem penyelenggaraan negaranya, seperti Turki, Rumania, dan Hongaria itu ada persamaannya, yakni persamaan dalam orientasi atau pandangan mereka mengenai beberapa prinsip dan permasalahan dalam hubungan antar bangsa. Malah dalam hal ini, tergaris pula persamaannya dengan Indonesia. Negara-negara itu dan juga Indonesia sama-sama menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan prinsip hidup berdampingan secara damai. Malahan, bagi Presiden Rumania, Ceausescu, kedua prinsip itu juga harus diberlakukan dalam hubungan antara partai komunis berbagai negara. Jadi, Partai Komunis Uni Soviet misalnya, jangan hendaknya mencampuri urusan intern Partai Komunis Rumania. Turki, Rumania, Hongaria, dan Indonesia juga sama pandangannya mengenai masalah resesi dan ketegangan-ketegangan internasional. Upaya pembangunan di banyak negara berkembang tidak saja terganggu atau malah dimandekkan oleh resesi, tetapi juga oleh lomba persenjataan yang menelan biaya banyak. Anggaran untuk memacu persenjataan dewasa ini, yakni 1985, khususnya lomba senjata antara negara-negara adik kuasa, menelan biaya tidak kurang dari 900 miliar dolar Amerika Serikat. Lomba senjata inilah yang menimbulkan ketegangan internasional di samping merupakan kendala bagi pembangunan ekonomi. Kalau pengeluaran sekian banyak untuk persenjataan itu digunakan untuk membiayai pembangunan, manfaatnya pasti akan sangat besar bagi seluruh umat manusia. Ketiga kepala negara dari Turki, Rumania dan Hongaria itu, dan saya, sependapat bahwa negara-negara maju sering mengambil tindakan sepihak yang merugikan negara-negara lain, khususnya negara-negara sedang berkembang. Ini terbukti antara lain dalam kebijaksanaan proteksi, seperti terhadap tekstil dan dalam penentuan suku bunga yang tinggi. Padahal, hutang itu digunakan oleh negara-negara berkembang
untuk membiayai pembangunannya. Jumlah seluruh hutang negara-negara dunia ketiga sekarang ini, yaitu 1985, sekitar 1.000 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau 10% saja bunganya, maka jumlah seluruh bunga sudah mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat. Eksklusivitas negara-negara maju itu menyebabkan dialog antara utara dan selatan tidak jalan atau macet. Ini perlu segera dihidupkan, antara lain dengan maksud mengusahakan terciptanya tata ekonomi dunia baru yang berdasarkan keadilan. Terdesaknya negara-negara berkembang oleh kelompok negara maju tidak saja akibat sikap negara maju itu, tetapi juga karena negara-negara berkembang sendiri kadang-kadang kurang kompak, sehingga tidak dapat menghimpun diri sebagai sebuah kekuatan yang disegani. Negara-negara dunia ketiga juga perlu memupuk rasa percaya diri. Dalam hubungan ini, negara-negara berkembang perlu antara lain melaksanakan berbagai keputusan badan-badan dunia yang sebenarnya menguntungkan dunia ketiga. Misalnya, keputusan mengenai komoditi terpadu dan dana bersama. Langkah pertama dalam pelaksanaan itu ialah dengan meratifikasi keputusan yang pada prinsipnya telah mereka setujui. Telah saya kedepankan juga desakan untuk meratifikasi dalam pertemuan saya dengan pemimpin utama Rumania, Nicolae Ceausescu. Sementara, Turki mengajak kerjasama di berbagai bidang ekonomi. Hongaria juga menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dalam berbagai proyek di Indonesia. Pelaksanaannya tentu saja harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik Rumania maupun Hongaria merasa mampu mengatasi kendala-kendala akibat resesi, walaupun tidak tanpa pengorbanan dan kesulitan. Rumania juga menyatakan keinginannya untuk mengimpor minyak dari Indonesia. Kepada negeri itu, kita bisa menjual minyak jenis super berat karena Rumania berkemampuan untuk mengolahnya. Ketergantungan Rumania pada Uni Soviet akan minyak bisa menyulitkan langkah-langkahnya mengembangkan politik luar negeri yang cukup independen. Di pihak lain, saya meminta kepada Rumania agar negeri itu bersedia mendukung keinginan Indonesia untuk dijadikan markas atau pusat International Tropical Timber Association. Indonesia adalah produsen terbesar kayu tropis. Negara-negara produsen kayu tropis umumnya mendukung keinginan Indonesia itu. Begitulah gambaran yang saya kemukakan di pesawat DC-10 Garuda Indonesia dalam penerbangan dari Abu Dhabi ke Jakarta sepulang dari kunjungan ke 3 negara itu. 80. Soal kebebasan mengeluarkan pendapat. Sekarang soal kebebasan mengeluarkan pendapat. Di dalam GBHN, di zaman pembangunan ini, kita mengenal kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab. Pengalaman kita menunjukkan bahwa kebebasan saja tanpa tanggung jawab ternyata bisa merusak. Itulah yang menyebabkan GBHN kita menambahkan penjelasan dengan kata-kata yang bertanggung jawab. Kita menganut demokrasi dengan pengertian bahwa kalau kita sudah bermusyawarah dan menemukan mufakat mengenai apa yang dimusyawarahkan, sekalipun tadinya ada perbedaan pendapat, semua jadi harus patuh dan tunduk kepada apa yang sudah diputuskan itu. Begitulah pengertian kita mengenai musyawarah dan mufakat itu. Begitulah pula pengertian kita sekarang mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat. Jangan orang hanya ingat kepada haknya saja, ia pun harus ingat kepada kewajibannya. Pancasila menetapkan menghormati hak individu, tetapi Pancasila menetapkan juga individu itu mempunyai kewajiban sebagai makhluk sosial. Perbedaan kepentingan dengan sendirinya harus dilihat sebagai hal yang wajar. Dalam pada itu, kita mengartikan jangan memaksakan kehendak sendiri atau kehendak kelompoknya sendiri saja. Dengan demikian, tanggung jawab kita bersama terletak pada kepentingan masyarakat yang luas dan kepentingan negara. Apakah seseorang atau sekelompok orang boleh bebas saja menyatakan pendapat, tetapi merusak persatuan negara, kepentingan bangsa,
kepentingan golongan lain, dan kepentingan keluarga lain semata-mata karena menurutkan kepentingan sendiri? Ini tidak sesuai dengan demokrasi Pancasila. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa warga negara dijamin kebebasannya berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, menyatakan pikiran, melewati tulisan maupun lisan. Tetapi ada kelanjutannya, yaitu hal itu diatur dengan undang-undang. Ada kebebasan, tetapi diatur oleh undang-undang. Undang-undang ini dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya bersama pemerintah, seperti undang-undang mengenai keormasan dan sebagainya. Jadi, dalam hal ini, jangan menafsirkan ketentuan mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat itu dengan cara memotong-motong kalimat yang sudah lengkap. Saya tahu, terhadap diri saya ada yang senang, tetapi juga ada yang tidak senang. Mereka yang tidak senang dengan sendirinya mengeluarkan ucapan seperti isi hatinya. Demikian pula pihak yang senang terhadap saya. Itu hal yang lumrah. Apalagi di negara demokrasi yang menghormati hak asasi. Tetapi kalau ucapan-ucapan dan pernyataan-pernyataan mereka itu sudah keterlaluan menyinggungnya, sudah keterlaluan melanggar hukum, dengan sendirinya perbuatan mereka itu bisa saja dihadapkan ke pengadilan. Kalau ada kecaman dari luar negeri yang dimuat dalam surat kabar atau media massa lainnya, itu karena mereka menggunakan tujuan politik tertentu. Jadinya, kita harus waspada dalam menghadapi semua itu. Jangan sampai kita terpancing oleh isu-isu politik atau pemberitaan yang mempunyai tujuan politik. Selama mereka menjelekkan saya pribadi, itu hak mereka. Tetapi apabila mereka menjelekkan negara atau menjelek-jelekkan saya sebagai kepala negara, maka tentunya kita harus mengambil tindakan terhadapnya. Itulah mengapa ada tulisan yang masuk di negeri kita yang harus dihapus dengan tinta hitam. Mengenai pers nasional, saya akan berkata, ia perlu terus meningkatkan peranan kontrol sosial yang konstruktif, serta menampung dan menyalurkan perasaan yang timbul dalam masyarakat. Di masa-masa yang lalu, pers nasional telah memberikan sumbangan positif dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Selain itu, pers nasional tidak saja menjadi sarana perjuangan yang ampuh, melainkan ikut memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Saya tahu, pers Indonesia lahir di tengah-tengah masyarakat sejak bangsa Indonesia masih dalam cengkraman penjajah. Karena itulah, pers nasional merupakan kekuatan dan alat perjuangan nasional. Pers nasional ikut menyebarkan benih-benih semangat kebangsaan dan semangat untuk menjadi bangsa yang merdeka. Pada saat bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh pelosok tanah air, ke berbagai penjuru dunia, pers nasional juga mempunyai saham yang cukup besar dalam penyebaran berita yang maha penting itu. Dan dalam zaman perang kemerdekaan, wartawan nasionalis dan pers nasional gigih berjuang untuk ikut menegakkan negara Republik Indonesia yang memproklamasikan dirinya pada tanggal 17 Agustus 1945. Saya ingat benar akan hal ini semasa revolusi fisik. Dalam masa pembangunan sekarang, pers nasional juga memberikan sahamnya dalam memberitakan kegiatan dan gerak pembangunan masyarakat, serta giat meningkatkan motivasi rakyat dalam ikut serta secara aktif membangun dirinya. Itulah sebabnya saya sering mengatakan pers nasional adalah pers perjuangan. Pers nasional adalah pers perjuangan bangsa yang mengantarkan rakyat Indonesia mencapai kemerdekaannya, membela kemerdekaan itu dari segala macam mara bahaya, serta pers pejuang untuk membangun masyarakat Pancasila. Ingat pada apa yang terjadi di masa G30S PKI sebelum dan sesudahnya. Saya lihat pers nasional telah mengembangkan kebebasan yang bertanggung jawab. Patokan dasarnya antara lain adalah mengusahakan makin bertambahnya kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa,
terpeliharanya stabilitas nasional yang dinamis, dan meningkatkan kelancaran pembangunan yang semuanya itu dikembangkan di atas landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua merasa gembira bahwa dalam mengembangkan kebebasan yang bertanggung jawab itu, pers nasional kita telah mencapai kemajuan-kemajuan yang pesat. Saya kira hal ini terutama disebabkan oleh kesadaran dan rasa tanggung jawab yang besar dari seluruh jajaran pers nasional itu sendiri. Saya merasa lega karena pers nasional telah menetapkan pers Pancasila sebagai identitas pers Indonesia. Sementara itu, telah dapat dibentuk undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok pers pada tahun 1966 yang kemudian diubah dan ditambah pada tahun berikutnya. Untuk pembinaan kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab, maka sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku, telah juga dibentuk Dewan Pers yang anggota-anggotanya terdiri atas pejabat-pejabat pemerintah dan tokoh-tokoh pers nasional. Tentu saja, kita merasa bangga dan lega bahwa pertumbuhan pers yang bebas dan merdeka suatu tanda bahwa kehidupan demokrasi terjamin pelaksanaannya dalam Orde Baru. Tetapi sering-sering kita merasa prihatin dan khawatir terhadap penggunaan hak kebebasan pers yang kurang wajar dan kurang bertanggung jawab. Masih banyak harian dan majalah yang terdorong oleh tujuan komersial atau motif lainnya menyajikan berita-berita yang sensasional tanpa mengindahkan norma-norma kesusilaan, sopan santun, kerahasiaan negara, dan juga kurang memperhatikan akibat-akibat tulisannya yang dapat menggoncangkan masyarakat. Sikap kurang bijaksana seperti itu pada gilirannya akan dapat merusak stabilitas nasional, sehingga kadang-kadang terpaksa alat-alat negara mengambil tindakan untuk membimbing dan mendisiplinkan dalam tanda petik pers agar dapat lebih bertanggung jawab atas akibat-akibat pemberitaannya itu. Begitulah terjadi antaranya waktu peristiwa yang menyedihkan yang disebut malari. Sejumlah koran terpaksa dicabut izinnya pada waktu itu. Faktor lain yang penting dalam rangka menumbuhkan kehidupan demokrasi yang juga bermanfaat bagi usaha pembangunan bangsa adalah kebebasan mimbar. Untuk ini, saya membuka kesempatan yang luas di lingkungan pendidikan tinggi untuk mengadakan seminar-seminar, diskusi dan dialog. Bukan saja untuk meningkatkan usaha para pemuda dan mahasiswa dalam mencari dan menggali ilmu pengetahuan, melainkan juga untuk memberikan kesempatan yang luas bagi mereka agar lebih mengenal akan kehidupan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam masyarakat, serta mempersiapkan diri mereka sebagai calon-calon pengabdi dan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. 81. Tata cara kerja saya dan kedudukan para pembantu saya. Kegiatan saya berdasarkan prinsip-prinsip kepemimpinan ABRI, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Dan dalam rangka itu, saya selalu berusaha untuk tidak menumpuk atau menyimpan atau menunda pekerjaan. Sejauh mungkin segera saya selesaikan. Tidak mau saya menunda-nundanya dengan alasan saya capek, nanti saja, dan sebagainya. Sebab kalau tidak saya selesaikan dengan cepat, berarti memberi contoh kurang baik kepada bawahan. Bisa ditanyakan kepada semua pembantu saya, apakah dia ajudan ataupun yang berasal dari setnek, sekap, dan sebagainya. Apakah ada tandon, apakah ada sisa, tumpuan surat-surat yang tidak saya handle, atau yang terlalu lama menunggu. Selama 20 tahun lebih itu, tidak pernah ada dokumen ataupun masalah yang dihadapkan kepada saya yang saya tunda pelaksanaannya. Saya tidak suka pada penangguhan penyelesaian masalah-masalah itu. Prinsip kerja saya harus segera selesai, segera tuntas. Apakah itu laporan dari menteri, dari eselon 1, dari masyarakat, ataupun dari tamu-tamu negara. Sekarang mengenai waktunya. Para pembantu saya memberikan laporan secara langsung kepada saya
Dan secara langsung pula saya memberikan petunjuk kepada mereka mengenai laporan itu. Ada yang secara pribadi masing-masing di samping dalam rapat. Kemudian masih saya lakukan kontrol, mengecek apakah semua itu berjalan lancar, berjalan benar. Saya tidak membatasi jam kerja. Misalnya, saya bekerja sekian jam sehari. Tidak mungkin. Ya, seolah-olah saya bekerja 24 jam sehari. Artinya, dalam 24 jam itu saya siap untuk menyelesaikan segala masalah. Umpamanya, saya sedang tidur, lalu ada masalah yang datang dengan tiba-tiba. Maka saya dibangunkan, ya saya menerima untuk dibangunkan itu, dan terus saya selesaikan masalah itu. Tidak menunggu-nunggu. Pengalaman sampai sekarang yang saya anggap baik ialah bangun tidur pukul 5, segera saya sujud kepada Tuhan, kemudian terus membaca dan menyelesaikan surat-surat. Begitu saya bekerja sampai pukul 7.30 atau pukul 8. Berarti 3 jam sudah saya bekerja pada pagi itu. Dan saya berikan semua berkas itu kepada ajudan untuk segera didistribusikan. Setelah itu barulah saya minum kopi. Dengan demikian, pagi-pagi begitu, sewaktu staf saya masih betul-betul segar, mereka sudah menerima dan membaca disposisi dan petunjuk saya, dan segera pula yang bersangkutan bisa memberikan pekerjaan pada bawahannya. Setelah itu barulah saya mandi, sarapan, dan kemudian berangkat ke kantor untuk menerima laporan-laporan secara fisik yang biasa dimulai pukul 9.00. Apakah saya bekerja di rumah, di istana atau di Bina Geraha, itu disesuaikan dengan tamu dan kedudukan tamu yang saya terima. Saya menerima kredensial di Istana Merdeka. Menerima tamu negara harus di Istana Negara. Kalau sifatnya nasional atau sehari-hari, saya menerimanya di Bina Geraha, sedangkan yang sedikit jumlahnya saya terima di rumah. Mengapa saya atur demikian? Mengapa saya menerima tamu di rumah? Untuk bergerak ke istana atau ke Bina Geraha memerlukan energi dan biaya yang tidak kecil. Pengawalan kepala negara dari rumah di Jalan Cendana ke istana atau ke Bina Geraha memerlukan pengeluaran yang cukup berarti. Tempo-tempo lalu lintas juga terganggu oleh deretan kendaraan pengawalan itu. Karena itu, kalau tamu saya itu cuma 1 atau 2 orang saja, maka saya menerimanya di rumah. Saya tidak mau melibatkan banyak orang cuma karena saya menerima 1 atau 2 orang tamu. Jadi bukan karena saya malas, melainkan karena untuk efisiensi. Dan saya mengambil prinsip, dimanapun saya harus bisa melaksanakan tugas saya. Mau itu di istana, Bina Geraha, ataupun di rumah. Saya harus bekerja 24 jam. Alhamdulillah, sampai sekarang, lebih dari 20 tahun, cara kerja saya itu sudah merupakan sesuatu yang rutin. Artinya, tidak ada masalah. Kalaupun saya bepergian dan harus menginap di tempat itu, saya berusaha supaya kemudian tidak ada surat-surat yang menumpuk di meja kerja saya. Saya atur supaya tidak ada surat yang menggeletak sampai beberapa hari. Saya cepat menyelesaikan semuanya itu. Tempo-tempo agar tidak capek, saya selesaikan surat-surat itu malam hari. Biasanya setelah mendengarkan siaran Dunia Dalam Berita. Saya merampungkannya paling lambat sampai pukul 12 malam supaya esok harinya saya lebih tenang. Ya, paling lambat saya tidur pukul 12. Dengan demikian, saya hanya tidur 5 jam. Sebab pukul 05.00 saya sudah harus bangun. Tetapi alhamdulillah, saya diberi kebiasaan tidur cukup dengan 5 jam saja. Cuma kalau capek sekali, kadang-kadang saya harus tidur sore bareng sebentar dan kemudian bekerja lagi. Kalau ada yang mengatakan bahwa para menteri kita itu berlindung di balik nama presiden, saya artikan, masalahnya memang mereka sebagai pembantu saya. Dan mereka bersikap begitu semata-mata menjaga agar jangan sampai terjadi kesalahan. Dan kalau tindakan itu salah, memang presiden yang bertanggung jawab. Secara konstitusi, saya yang bertanggung jawab terhadap bangsa. Mandataris MPR
yang bertanggung jawab dengan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri sebagai pembantu presiden. Hampir 20 tahun lamanya, saya tidak pernah mengenakan atribut-atribut, bintang-bintang, bendera-bendera kepresidenan, dan lain sebagainya, kecuali pada saat-saat yang amat khusus. Mengenai ini, saya berpikir bahwa tugas dan fungsi presiden sebagai panglima tertinggi tidak memerlukan atribut dan harus bisa dilaksanakan tanpa itu. Secara konstitusi sudah jelas pula, presiden itu memegang kekuasaan tertinggi angkatan perang. Dus sudah secara otomatis dan tidak perlu ditonjolkan dengan atribut, pakai tanda pangkat jenderal dan lain sebagainya. Dengan ini saya ingin menunjukkan bahwa tanpa atribut, tanda pangkat, bendera dan sebagainya itu, secara konstitusi presiden itu sudah kuat. Tanpa sebutan panglima tertinggi dalam konstitusi, memang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang kita berada di tangan presiden. Dengan sikap saya itu, saya ingin menunjukkan bahwa tanpa pangkat jenderal pun, presiden bisa memegang komando angkatan perang. Dan presiden yang bukan jenderal pun tetap memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang kita itu. Ya, kalau besok ada orang sipil yang bukan tentara jadi presiden, tetapi ia memegang kekuasaan tertinggi atas ABRI kita. Dengan ini, saya ingin meluruskan semuanya itu. Nah, pada waktu saya masih aktif sebagai anggota ABRI, pernah saya pakai pangkat saya. Saya tunjukkan itu, saya sebagai ABRI. Sebagai presiden, tentulah tidak perlu. Karena itu pula, dalam rangka memakai tanda kehormatan, misalnya pada hari nasional dan sebagainya, pakai sajalah yang kecil, tetapi yang paling tinggi nilainya. Dengan ini, saya ingin menanamkan satu pengertian sesuai dengan konstitusi. Tidak harus panglima tertinggi itu hanya bisa dijabat oleh orang yang berasal dari ABRI. Saya bekerja dengan dibantu oleh para menteri dan pembantu-pembantu lainnya. Sebagai orang, tentu saja kemampuan saya terbatas. Itulah sebabnya saya adakan pembantu-pembantu saya. Nah, di mata saya, semua pembantu itu sama. Para pembantu saya itu bekerja berdasarkan tugas dan fungsinya. Dan kepada mereka, saya jelaskan prinsip kerja saya, pegangan kerja saya, yakni ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani itu. Di mata saya tidak ada anak emas, juga tidak ada anak yang tidak saya senangi. Tidak ada. Semua mereka itu dalam tugas dan bidangnya masing-masing mempunyai kepercayaan yang sama dari saya. Semuanya pembantu-pembantu dekat saya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Begitu juga dengan Sudarmono. Tetapi karena Sudarmono adalah sekretaris negara, dengan sendirinya dia harus banyak mengerti. Saya berpendirian bahwa saya memperoleh mandat dari MPR untuk melaksanakan GBHN dan mempersiapkan bahan-bahan GBHN berikutnya. Dasarnya sudah jelas, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini selalu saya tekankan kepada para menteri. Mereka sebagai pembantu-pembantu saya harus mengerti dasar itu. Dan kalau mengerti dasar itu, tidaklah akan sulit bagi mereka untuk bekerja seirama, sebahasa dengan saya. Sampai sekarang, saya tidak menemukan kesulitan. Pembantu-pembantu saya itu melaporkan masalah-masalah di bidangnya masing-masing. Mereka minta petunjuk saya atau mencocokkannya. Apakah benar rencana mereka itu? Apakah benar jalan pikiran mereka itu? Ada orang yang berkata, apa-apaan? Setelah menteri-menteri menghadap presiden, selalu mengatakan sesuai dengan petunjuk presiden. Tetapi memang begitu kejadian yang sebenarnya. Artinya, kalau mereka datang kepada saya, mereka memerlukan petunjuk saya, bagaimana pendapat saya tentang ini dan tentang itu. Mereka sendiri sebenarnya sudah mempunyai pemikiran, pendapat tentangnya. Tetapi mereka perlu mencek supaya jangan sampai salah atau terjadi macam-macam. Supaya jangan bergerak sendirian, saya memberikan petunjuk. Begitulah sebenarnya. Nah, dalam sistem pemerintahan kita, para menteri itu memang menempati kedudukan sebagai pembantu presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam pemerintahan yang bersistem liberal dan bersistem parlementer, menteri-menterinya bisa bertindak sendiri-sendiri. Tetapi dalam pemerintahan kita,
Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, para menteri kita adalah pembantu-pembantu presiden yang harus melaksanakan GBHN, ketetapan-ketetapan MPR berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.